Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Disiplin diri membentuk karakter, maka menjadi pribadi yang berdampak dalam hal pertumbuhan gereja. Disiplin pribadi membentuk karakter, maka menjadi pribadi yang berdampak dalam hal pertumbuhan gereja atau pertumbuhan jemaat. 1 Timotius 4 ayat pertama sampai selesai saya baca untuk kita sekalian. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun jauhilah cerita-cerita tayul nenek moyang tua. Lihatlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dan mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Rasul Paulus menasihati Timotius supaya di dalam melaksanakan tugas yang mulia itu dia benar-benar menjaga hidup, melaraskan hidupnya dengan firman. Sekalipun engkau muda, jangan ada orang menganggap engkau ramai. Artinya bahwa perjuangkan. Engkau harus memiliki kemampuan untuk keberanian hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sekalian harus memiliki keberanian hidup benar sesuai dengan firman.
Hidup benar berarti kita berjuang. Jangan menyampaikan kebenaran tetapi hidup kita tidak benar. Jangan kita memuji Tuhan tapi hidup kita tidak benar. Kita ada dalam ibadah dari minggu ke minggu tapi di luar itu hidup kita tidak benar. Jangan kita ada dalam pelayanan tetapi hidup kita tidak benar. Itulah yang dinasihati oleh Paulus kepada Timotius, supaya tidak sia-sia yang engkau sedang kerjakan atau sedang engkau lakukan. Sebab dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang lain. Adakah kita yang ada dalam ibadah ini dengan hati yang benar kepada Tuhan? Saudara kurang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimana disiplin diri dapat membentuk pribadi yang berdampak dalam pertumbuhan GBI Kampung Belakang ini. Rasul Paulus dan suratnya kepada Timotius menasihati agar ia tetap teguh dalam kebenaran dan melatih diri tetap teguh. Rasul Paulus mengatakan, dari apa yang aku sampaikan kepadamu, hendaklah engkau bertekun dalam iman, dalam pengajaranmu benar sesuai dengan firman. Bertekun di dalam pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, dan terbukti pertanyaannya untuk kita. Dari awal kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sejak kita berkomitmen masuk dalam pelayanan, pertanyaannya, apakah kita bertekun dalam firman? Apakah kita bertumbuh dalam iman? Apakah ibadah, apakah firman itu mengubah hidup kita, atau sama sekali nggak mengerti? Sekiranya firman itu mengubah hidup kita, ada pertumbuhan iman, ada kedewasaan, ada sikap yang benar memilih, memperkatakan, memutuskan. Apapun kita memiliki di sana ada rasa hormat. Kepada siapa yang harus kita berikan rasa hormat? Menunjukkan ada kedewasaan di dalam menata hidup sesudah aku ada dalam komitmen dalam pelayanan maupun ibadah. Timotius, untuk senantiasa dia teguh dalam kebenaran. Saya rindu kita sekalian, sejak kita mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mengambil sikap kita dalam pelayanan menunjukkan ada kedewasaan, ada kedisiplinan dalam hidup kita. Tidak semena-mena. Dalam pelayanan nggak boleh juga semena-mena. Ada aturan, ada gembala. Tunjukkan rasa hormat itu kepada pimpinan gereja dalam apapun. Engkau memutuskan, engkau memilih, engkau bersikap, itu menunjukkan kedewasaan. Artinya bahwa ada pertumbuhan iman di dalam kita menata hidup. Disiplin dalam berpegang pada firman Tuhan. Di ayat 6 dikatakan begini, dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman,
dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kau ikuti selama ini. Dari siapa? Rasul Paulus. Artinya ada kesetiaan. Kau ikuti selama ini berarti apa? Terus menerus ada kedisiplinan dalam diri Timotius, di dalam dia menerima ajaran itu. Sehingga dikatakan di sini bahwa Paulus menasihati Timotius agar tetap berpegang pada ajaran yang benar dan menjauhi dari doktrin yang menyesatkan. Bagaimana kita menjauhkan diri dari doktrin yang sesat, yang salah, kalau kita tidak tahu ajaran yang benar? Dari mana kita tahu ajaran yang sehat dan ajaran yang salah? Itu nabi palsu, itu nabi benar. Dari mana kita tahu? Rasul Paulus mengatakan, perhatikan ajaranmu. Jangan engkau memasukkan ajaran yang sesat terhadap pengajaranmu. Berarti ajaran yang benar Timotius harus pahami. Disiplin dalam berpegang pada firman Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan kita harus memiliki disiplin dalam membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan itu. Menghidupi firman itu, dari situlah kita semakin mengerti dan memahami ajaran yang benar, yaitu firman. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pahami karena ada yang mengajarkan kepada kita. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada Timotius, engkau harus memiliki kedisiplinan dalam dirimu untuk selalu membaca, untuk selalu merenungkan, untuk selalu mengisi firman itu pikiranmu, supaya engkau paham yang ajaran yang salah dengan ajaran yang benar. Kalau jemaat Tuhan tidak memiliki kedisiplinan, kemauan membaca firman, berdoa, beribadah, mengisi hidupnya dengan firman, maka ke depan dalam perjalanan hidup, kalau ada orang menawarkan ajaran-ajaran yang lain, jemaat tidak akan bisa memilih. Sehingga kita lihat ada orang terkontaminasi ajaran seksiopa. Oh, itu benar. Lalu selama ini yang benar yang dia pahami apa? Berarti mesti ada ketekunan di dalam diri kita membaca firman, beribadah, berdoa. Dalam kesimpulannya, isi pikiran, isi pengetahuan, isi hati kita dengan firman. Dari situlah Allah selalu berbicara tentang dirinya kepada kita. Maka Dia akan memberikan hikmat kepadaku, kepadamu. Oh, itu salah. Firman itu yang mengajari kita. Sehingga dikatakan di sini bahwa Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang-orang yang memiliki sikap hati mendengar firman, membaca firman, beribadah, berdoa, sujud datang kepadanya, maka menjadikan firman itu menjadi pelita suluh. Maka firman itu menerangi pikiran, sehingga kita akan tahu apa yang harus layak kita pikirkan. Maka kita akan bisa memperkatakan apa yang harus kita perkatakan. Dan sebaliknya, pilihanmu menyalahi firman Tuhan atau tidak, keputusanmu menyalahkan firman Tuhan atau tidak, kita akan mengerti. Kenapa? Firman itu menerangi hatiku, menerangi keputusanmu, menerangi pilihanmu, menerangi sikapmu. Maka kita waspada, maka kita akan berhati-hati berjalan, bertingkah, berbuat, berbicara, tidak sembrono.
Saudara dalam kasih Tuhan, itulah yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka sekiranya firman Tuhan itu terus-menerus menerangi hatiku, supaya aku tidak tersanjung terjatuh kepada dosa, terjatuh kepada hal sia-sia. Sehingga banyak orang yang penting untung, yang penting senang, yang penting suka. Banyak orang gitu ya, yang penting banyak teman. Dia nggak tahu itu sudah keluar dari kebenaran firman. Sehingga firman itu menjadi pelita, menerangi kita. Cari uang, boleh enggak? Sebanyak-banyaknya, boleh. Tapi kiranya firman itu menerangi hati kita kalau kita cari uang. Jangan cari uangnya dengan cara yang salah. Jangan cari jodoh dengan cara yang salah. Kiranya firman itu menerangi hati kita dalam apapun dalam hidup. Amin. Siapa ingin kaya? Saya udah mentok. Saya udah mentok. Kalau saya ingin kaya nggak mungkin lagi dah. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Oh, aku kan pensiun, gajinya kan tinggal hanya berapa lah itu. Nggak mungkin kaya, dari mana kayanya? Terkecuali dikasih kan gitu. Cynthia masih mungkin kaya. Pak Supriyadi, ya bersyukur apa yang ada. Semua kita. Yang sampaikan begini. Orang-orang yang diterangi hatinya dengan firman, hidupnya ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Maka kita mesti menentukan waktu dan kita harus berkomitmen. Saya mesti membaca firman, saya mesti beribadah, saya mesti mengisi hidupku dengan firman. Untuk itu saya selalu punya keinginan, kerinduan kepada Tuhan. Tuhan, arahkan aku, tuntun aku. Kalau bahasa Batak, tugu-tugu mau, gitu ya. Ajar, bawa aku kepada kehendak-Mu, bukan kepada arus yang kemarin. Saya sedih banget itu kemarin itu. Saya lihat yang di rumah Willy, bapaknya, rumahnya sampai segini. Tenggelam semua, kulkasnya pasti tenggelam, kursinya, tempat tidurnya. Dan sementara saya lihat orang itu sederhana. Waduh, kembali lagi dia nanti ke nol. Habis lagi, aduh. Lalu kita berdoa, Tuhan, bukakan jalan supaya dia bisa bekerja, berusaha untuk masa depan esok dan lusanya. Dia bisa membeli barang udah rusak itu. Nah, kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka kita akan bekerja mendapatkan uang untuk menutupi, untuk mengisi lumbung yang kosong, untuk membayar utang, untuk mencukupi kebutuhan itu dan ini. Maka kita akan berpikir melakukan yang salah. Tetapi kalau firman itu menerangi hati kita, maka kita akan berkata, Tuhan ajar-ajari aku, Tuhan tuntun aku, Tuhan bawa aku, arahkan langkahku, arahkan pikiranku, apa yang harus aku perkatakan, apa yang aku harus berbuat, apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku usahakan, arahkan aku Tuhan, tuntun aku. Orang yang seperti itu adalah yang diterangi hatinya dengan firman. Lalu yang kedua, disiplin pribadi, disiplin diri membentuk karakter, mau menjadikan pribadi yang berdampak untuk pertumbuhan gereja. Maka kita akan menolak ajaran yang tidak benar dan melatih diri dalam kesalehan. Di ayat 7 pasal 4 dikatakan begini,
Namun jauhilah cerita-cerita tayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita mesti disiplin, menolak ajaran yang tidak benar, dan melatih diri dalam kesalehan. Paulus menegaskan bahwa kita harus menjauhi ajaran yang sia-sia. Sebaliknya, melatih diri dalam kesalehan, menjauhkan hal-hal yang sia-sia. Bukan hanya saja pengajaran yang sia-sia, tetapi juga perkataan yang sia-sia, tetapi juga perbuatan yang sia-sia, tapi juga cara duduk yang sia-sia, cara berdiri juga yang sia-sia, cara menatap juga ada yang sia-sia. Berarti kita perlu jaga hidup ini. Saudara, dalam kasih Kristus, kesalehan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui latihan rohani. Sikap hidup yang benar harus dimulai sedini mungkin. Saya ambil contoh. Dulu kita kalau perjamuan kasih, Ibu Gembala selalu berkata, anak muda, dahulukan dulu orang tua ambil makanan, lalu anak-anak. Kalau di gereja HGBP, pendeta dulu yang makan, baru majelis, baru jemaat. Begitu. Kalau di GB kampung belakang, gimana? Siapa yang duluan maju? Tidak tertib. Dulu kita tertib ya, sekarang kurang. Anak Pak Pendeta, anak Wakil Gembala duluan. Perlu tertib. Pikiran kita juga tertib. Dalam hal apa? Ibadah ini. Pikirannya kadang nggak tertib. Kemana? Kesana kesini, nggak tertib pikirannya. Janganlah, kita mesti tertib ya dalam pikiran. Kita udah makin tua, harus lebih tertib pikiran kita. Kalau ibadah, ya ibadah, konsentrasi. Kalau cari uang, ya cari uang. Saudaraku, menunjukkan kedewasaan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi perubahan itu tidak mungkin berubah seketika, proses. Perubahan itu akan membawa satu kedewasaan yang mengokohkan iman percaya kita kepada Tuhan, yang membuat kita tidak goyah. Ya, membuat kita tidak goyah. Menibadah atau firman atau pelayanan itu seharusnya mengokohkan pribadi yang tekun dalam Tuhan. Ibadah itu seharusnya mengokohkan iman kita sehingga tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang kita tidak suka. Dewasa membuktikan aku tidak hanyut terhadap apa yang aku tidak suka. Saudara dalam kasih Kristus, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan. Tiap
tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu menunjukkan apa, saudaraku? Menunjukkan satu sikap yang benar-benar matang dan dewasa. Seperti seorang atlet serius, dia tahu hasil dari keseriusan itu dia dapat piala, mahkota. Lah kalau kita dalam ibadah ini tidak mendapat sesuatu dampak yang baik dalam diri kita, betapa salahnya kita ada dalam ibadah itu. Pemain bola saya lihat bukan bola ditendang, lawannya ditendang. Betapa salahnya dia masuk ke arena pertandingan itu melakukan yang salah, padahal sudah sekian lama dia berlatih. Gambaran hidup. Sekian lama kita ada dalam pelayanan, dalam ibadah, bisa kita melakukan yang salah, menunjukkan ketidakdewasaan. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, seorang atlet berkata bahwa dia serius, ada piala, dia serius, dia berlatih dan dia disiplin, dia memberikan waktu, dia berikan pikiran, dia tenaga. Nah, kita dalam ibadah memberikan waktu, memberikan tenaga, tetapi dalam ibadah kurang rasa hormat kepada Tuhan. Ibadah tidak boleh semau kita berbicara. Ibadah tidak boleh semaunya kita untuk melakukan apapun. Tidak boleh, karena liturgi ibadah itu ada yang pimpin ibadah itu dan kita hormat. Kita terpanggil dalam ibadah, tetapi melakukan yang salah dalam pikiran, sesuatu yang salah. Hendaklah kita melatih pikiran, melatih sikap, melatih duduk, melatih kaki, melatih tangan, kita dalam segala apapun, supaya hal itu akan membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang terhormat, yang mulia di mata Tuhan. Jujur, saya sedih dan saya menangis kalau masih ada jemaat main game dalam ibadah. Bapak Ibu, kalau di belakang saya duduk sana, satu persatu di kamera saya bisa terlihat oleh saya siapa yang main game. Siapa yang lihat handphone kalau saya duduk. Karena bisa saya pantau dari depan, bisa saya pantau dari belakang. Itu saya. Lalu Tuhan, maaf, di telinga kita aja dia tahu apa yang dalam isi telinga kita. Lalu kalau kita ada dalam ibadah, kiranya firman itu menerangi hati kita, supaya dalam ibadah itu kita tidak melakukan yang salah, tetapi dalam ibadah itu kita mendapat janji Tuhan. Lalu kita harus evaluasi diri, kenapa aku belum menikmati janji Tuhan dalam ibadah, dalam hidupku. Ayo kita koreksi. Jaga hati dan pikiran kita dari pengaruh hal yang sia-sia. Yang menjaga enggak gembala, yang menjaga diri kita sendiri, itu hal yang baik enggak pertumbuhan iman kita.
Itu hal yang pantas hendak kita lihat. Itu yang pantas hendak kulakukan. Itu yang pantas hendak kita sendiri. Lalu kalau kita berkata itu sudah pantas, lalu kita ambil firman. Kata firman pantas hendak, boleh hendak. Lalu kalau nggak boleh jangan. Jangan kita paksakan. Itu benar menurut kita, padahal menurut firman tidak, maka berkat tertutup untuk kita. Menurut kita itu pantas, mari kita koreksi lagi dengan firman. Oh nggak boleh. Supaya jalan hidupku bukan turun tapi naik, bukan ekor tapi menjadi kepala. Supaya itu terjadi, mari evaluasi kepantasan, kelayakan, kebenaran menurut kita sesuai dengan firman. Sehingga dikatakan bahwa mari kita jemaat Tuhan itu jaga hati, jaga pikiran. Sesuai dengan ini pikiran kita, sesuai dengan perkataan kita, sesuai dengan perbuatan. Cerminannya kan firman. Kita nggak bisa berbohong. Kita bisa bohongi orang lain, tapi untuk firman kita nggak bisa bohongi. Yang kalau kita bisa bohongi, kita yang akan mengalami dampak yang nggak baik. Orang lain sudah naik, orang lain sudah sukacita, orang lain, tapi kita masih ketinggalan. Pertanyaannya kenapa? Tidak sesuai dengan firman, apa yang ada dalam pikiran hati kita. Kalau begitu saudara dalam kasih Tuhan, marilah kita sekalian seperti atlet tadi itu berlatih dan sungguh-sungguh dan serius, maka dia akan mendapatkan mahkota, piala. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal dalam Kristus. Benahi hidup kita mulai sekarang untuk menjadi benar, tidak hanya sehari, terus menerus. Kalau gitu, adakah besarkah kecintaanmu untuk memperoleh hidup yang kekal dari Kristus Yesus itu? Aku berkata bahwa mati hidupku ada di tangan Tuhan. Ku persembahkan hidupku baginya. Sehingga kita mesti berkata bahwa aku mau serius dalam Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, sekali lagi untuk kita memperoleh, mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal itu, jaga hati. Orang yang menjaga hati dia rela berkorban, diberikan waktu untuk memperbaiki sikap hidupnya, menjadi teladan dan hidup sehari-hari. Paulus mengingatkan Timotius agar menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Sebagai jemaat ingin bertumbuh, kita harus menjadi contoh dalam tindakan dan sikap. Kita menghargai si A, tapi tidak menghargai si B. Dalam kekristenan nggak boleh. Sehingga dikatakan di ayat 12 begini, di ayat 12-nya 1 Korintus 4. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Jangan sampai orang selalu berpikir buruk negatif tentang kita karena sikap. Jangan orang menilai kita yang buruk, yang negatif. Supaya orang menilai kita yang positif, mari kita sekalian mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Ada orang marah dinasehati, tapi ada orang juga berterima kasih. Tetapi kita kiranya menjadi teladan dalam kasih, dalam semuanya. Di Matius 5:16 dikatakan,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terangmu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, ke semua orang. Gue cocok dengan dia, gue gak cocok dengan dia, gue pas dengan dia, gue gak pas dengan dia. Terang itu gak bisa seperti itu. Terang itu gak bisa disekat. Kalau dia main musik, saya mau. Kalau dia song leader, saya jangan jadi sengernya. Kalau dia yang main, jadi mabuk. Gak boleh. Terang itu gak bisa disekat. Amin. Ayo kita sama-sama terang kita untuk semua. Siapa yang singer, siapa yang song leader, jangan berkata seperti itu. Nggak cocok dengan dia. Nah, terus di sini nggak dengan cocok. Cocoknya di mana? Kalau kita jadikan firman itu pelita, maka dia akan menerangi seluruh kehidupan kita. Sehingga dikatakan di dalam Matius 5 tadi, demikian hendaknya terangmu bercahaya, kiranya firman yang ada padaku bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Kiranya firman itu menerangi sikap kita sehingga hal-hal yang buruk itu kita buang. Saya tadi bercermin ke kamar mandi, saya lihat, kok ada jerawat ya? Kurang rapi ya. Seperti itulah firman itu akan menerangi seluruh hidup kita. Oh, itu nggak baik. Kalau begitu relakan hatimu berubah. Relakan hatimu berubah, relakan pikiranmu, relakan hidupmu, dan jangan pertahankan yang nggak baik itu, buang. Firman itu akan menerangi hati kita. Orang lain nggak bisa membuang, diri kita lah yang membuang. Rambut saya tadi saya rapikan, saya sendiri yang merapikan. Kita sendiri yang merapikan diri kita. Kenapa? Firman itu menerangi kita. Dan kita tahu, oh iya salah, jangan pertahankan yang salah, jangan pertahankan yang buruk, yang sia-sia itu, berubah. Amin. Jangan musiman berubahnya. Musim durian sekarang. Lu nggak pernah bawa durian sih ke mama atau ke siapa, ke bawa ke nggak tahu musim durian. Ndra, musim apa sekarang? Musim durian, dia tahu. Jadi kita jangan seperti durian itu musiman, anggot-anggotan. Gue lagi mood nih, gue lagi ibadah pelayanan, nggak ada begitu bro, nggak ada begitu. Coba kalau tuh begitu. Tuhan bilang, aduh, gue tahan dulu, tahan napasnya ke kita, mati kita. Ibadah, gue lagi senang ibadah, gue lagi nggak senang ibadah, tidak berbicara senang atau tidak senang. Pelayanan tidak berbicara senang atau tidak senang, tetapi itu kewajiban mutlak. Ibadah itu sebagai ucapan syukur. Maka selalu saya berdoa, Tuhan, mereka yang tertidur, jangan lupa engkau Tuhan bangunkan dia. Lah kalau gak dibangunkan, beku. Lah kalau kita yang dalam pelayanan cocok, senang, hari ini pelayanan, hari ini tidak, ibadah juga begitu. Berapa harga yang kita bayar, itulah yang kita dapatkan hasilnya dalam hidup. Masa sih kita seperti itu lagi?
Dan kita mesti berkata bahwa saya tidak seperti itu lagi. Dulu iya, tapi sekarang saya mendisiplinkan diri. Saya mau setia, saya mau taat. Saya akan memberikan waktuku, memberikan pikiranku, tenagaku untuk kemuliaan Tuhan dalam ibadah, dalam pelayanan. Maka saya berkomitmen. Kalau itu terjadi, kasih karunia akan lebih makin besar dilimpahkan kepada kita. Setia dalam membaca, setia dalam menasihati, mengajar firman Tuhan. Ayat 13 dikatakan, 1 Timotius 4:13 dikatakan begini, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar setia, tidak mengenal jeda waktu dalam ibadah, dalam pelayanan. Coba dulu, siapa di sini yang suka olahraga? Diet dah. Hari ini hanya makan tempe. 1 minggu makan tempe. Habis itu isap-isap lagi semuanya. Maka tidak teratur menu yang masuk, maka berat badannya juga akan tidak teratur. Ya. Jadi kita saudara dalam kasih Tuhan, tekun, setia, tidak mengenal jeda waktu. Hari ini ibadah, besok tidak. Jangan. Ariel nggak begitu lagi. Dulu, sekarang dia sudah dijamah Roh Kudus. Pelayanan untuk selanjutnya. Kita, saya lihat nggak ibadah. Seperti rumah ini kosong. Rumah ini penuh, ini dikontrakin, ada jeda kosongnya, ada jeda waktunya, ada jeda isinya. Ibadah nggak begitu. Lah kalau Tuhan itu ada jeda waktunya, Dia memberkati kita, di stop dulu, nggak mau Dia memberkati kita. Kenapa begitu? Mau seperti itu Tuhan? Kalau begitu mari kita konsisten dengan kedisiplinannya, bahwa aku mau tekun ibadah, aku mau tekun melakukan firman. Dalam memberikan perpuluhan juga begitu, banyak jeda kosongnya. Dalam persembahan juga begitu, banyak jeda kosongnya. Maaf, pas lewat, teng, iklan. Nggak ada begitu dalam ibadah. Sorry, maaf ya, nggak ada itu dalam ibadah. Dalam perjanjian lama tidak ada jeda kosong. Jemaat itu datang kepada Tuhan tidak membawa apa-apa. Tergantung apa yang mereka bawa. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, ada yang bawa keledai, ada yang bawa ayam, ada yang bawa burung. Tapi tidak boleh tangan kosong. Jadi aku nggak boleh. Jadi kita mesti belajar. Nih pemain musik ini, saya pernah ke gereja, pelayannya nggak pernah memberikan persembahan. Pelayannya tidak memberikan persembahan, hanya jemaat memberikan persembahan. Pelayannya hanya jemaat dituntut memberikan persembahan, pelayan tidak. Gereja GPK belakang nggak boleh begitu. Datang kepada Tuhan harus membawa sikap hidup yang layak dan benar, termasuk materi kita. Amin, amin. Pemain musik, song leader kan mau persembahan kan, ambil kan. Kita mesti dewasa dalam segala. Oh, kok dipaksa? Enggak dipaksa. Dalam perjanjian lama wajib hukumnya jemaat itu memberikan kepada Tuhan, tergantung kemampuan, tapi tidak boleh tangan kosong. Lihat janda Sarfat yang miskin itu, dia sedikit dia bawa, artinya bahwa tidak boleh dikatakan kalau habis ini tidak ada lagi padaku. Begitu ya, amin. Jika lo persembahan nanti dipotong ini. Kalau pemain musik nggak mungkin lo persembahan selesai ibadah berikan persembahanmu. Jangan pas. Kita belajar untuk itu. Janganlah engkau lupa memperkata. Lihat Yosua dalam Yosua 1:8. Dia memiliki keberanian dan berkata begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi pembelajaran itu memperkatakan firman, melakukan firman itu nggak boleh lupa. Kalaupun saya mati nanti esok lusa,
Saya sudah memperkatakan itu kepada Bapak Ibu. Soal Bapak Ibu lakukan atau tidak, itu adalah jemaat yang menanggungnya. Untuk itu saudaraku, jadi belajar mendengar firman, memperkatakan firman, melakukan firman itu seperti apa yang dikatakan Yosua. Engkau harus memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, merenungkan. Artinya tidak ada jeda yang kosong, tidak ada waktu yang kosong untuk kita melakukan firman ini. Jadi untuk itu saudara dalam kasih jemaat harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, melatih diri dalam kesalehan, menjadi teladan dalam hidup, setia dalam membaca dan mengajar firman Tuhan. Pak Supriyadi selalu berkata, ayo dong doa. Selagi Bapak sehat, Pak Supriyadi berkata, ayo datang doa. Nanti kalau Bapak Ibu sakit, Pak Supriyadi tidak akan berkata, datang doa. Nggak mungkin. Selagi Bapak Ibu sehat. Ipar saya sekarang ini sakit kanker khusus stadium 4. Dan dokter sudah memvonisnya. Tetapi satu hal untuk kita sekalian, selama kita sehat, Pak Supriyadi berkata, ayo doa. Bapak Ibu kalau sakit nanti Pak Supriyadi tidak akan datang dan berkata, ayo doa. Bapak lagi terbaring rumah sakit kan nggak mungkin. Selagi sehat, disiplinkan dirimu untuk dan berikan waktumu untuk beribadah, untuk berdoa, untuk diisi pikiran kita ini, hati kita dengan firman. Maka firman itu menjadi pelita, menerangi hal-hal yang salah, kita akan berubah. Tidak ada yang perlu kita pertahankan hal-hal yang salah dalam hidup. Untuk itu jemaat saudara dalam kasih Tuhan, apa yang kita dengar hari ini, bahwa mari kita semua memiliki kedisiplinan diri, bahwa lewat ibadahku, lewat pelayananku, lewat pengorbananku, lewat persembahanku akan berdampak baik untuk orang lain, sehingga lewat sikap hidup kita orang lain diberkati. Mereka orang setia, mereka orang yang taat kepada Tuhan. Ibadah perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa pengorbanan Tuhan kekal selama-lamanya ada dalam hidupku. Amin. Mari kita bangkit berdiri.